Danantara dari perspektif Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan dalam menjaga amanah dana pekerja. Dan usaha milik daerah, milik negara itu kan yang kuasa itu kan penguasa, walaupun secara plan gitu. Maka dengan Danantara ini nanti model pengelola investasi skala keseluruhan yang dimiliki oleh BUMN besar terutama ya soal keuangan tuh ada bank-bank itulah pokoknya ada 8 atau berapa itu. Nah itu nanti bentuknya dia holding, dia ngurus portofolionya perusahaan-perusahaan BUMN itu yang selama ini jualan sendiri. Ya kan, kita dengar Garuda IPO jualan saham rugi gitu ya, BRI rugi gitu ya. Nah, makanya nanti akan disatukan itu, bukan diambil alih. Memang perintah undang-undangnya ini yang jualan saham sekarang untuk atas nama pemerintah negara hanya Danantara. Yang dijual sahamnya siapa aja gitu kan. Yang memang itu BUMN bentuknya adalah perseroan-perseroan, kan dia bisa mengeluarkan kepemilikan yang bentuknya saham tadi, portofolionya atau jual obligasi, nggak sama aja ya, surat utang apa segala macam. Intinya putarannya uang, supaya uang itu bisa bermanfaat langsung atau berkembang langsung. Bermanfaat langsung itu mamanya nggak untung nggak apa-apa, tapi rakyatnya kerja. Itu pikiran yang cerdas. Jangan sampai nanti aparat pemerintah, menteri-menteri ngomong nggak usah dibiayai ini apa garmen, nggak ada harapannya, udah matiin aja. Padahal di situ ada 3.000 karyawan. Ada padat karya itu ya yang padat karya, terutama sepatu, garmen, tekstil. Ini kan disebut padat karya. Gitu. Termasuk sawit? Kalau sawit belum dianggap padat karya. Sektor tambang belum ya? Belum, enggak. Ya yang umum itu ya satu ruangan, di dalamnya itu ribuan gitu loh. Kalau sawit kan puluhan hektar ya. Iya, di dalamnya hanya beberapa. 1 hektar aja paling ketemu orang kadang nggak ketemu tuh, ya kan. Nah, maka yang lazim disebut padat karya, garmen, sepatu, tekstil dalam satu gedung itu melibatkan ribuan. Nah, kenapa kok itu justru yang harus menjadi perhatian ya, oleh pemerintah itu? Walaupun di dalam diskusinya pembicaraan Danantara itu selalu yang di kepalanya para pemangku kebijakan ini itu bisnis-bisnis yang tajir, mengelola tambang, mengelola infrastruktur, pokoknya yang istilahnya itu proyek-proyek gitu. Yang barat yang melibatkan orang kecil sampai yang namanya industri pertanian juga belum diomong tuh. Padahal ini amanahnya adalah mengelola investasi seluruh industri, artinya seluruh sektor. Nah, harus mulai cara berpikir sehatnya ini yang di Danantara, bahwa BPS punya catatan KLUI ya, klasifikasi baku lapangan industri itu, itu berapa, 5 digit, berarti kan puluhan ribu. Pertanian, apa saja hubungannya tani sampai bikin selai pisang itu ya berarti judulnya di sektor situ kan. UMKM itu ya. Kalau ngomongin hilirisasi, akhirnya kan petani bisa tersentuh investasinya itu. Gimana caranya terserah, pokoknya invest gitu. Terus yang utama yang sudah ada, pabrik-pabrik yang sudah ada itu yang dikatakan formal ya. Yang itu hubungan formal kan istilahnya, itu bentuknya korporasi-korporasi. Itu kalau masalahnya memang persoalan permodalan, karena kalau yang pemodal swasta kan kalau nggak margin, nggak untung, dia kan terus akhirnya mengurangi kinerja. Lah kalau negara, tanaman negara ini yang penting duitnya muter, gitu. Atau seandainya itu harus ditanggung kerugiannya, tapi mempertahankan keberadaan orang-orang bekerja. Begitu orang yang bekerja katakanlah 5.000 gitu ya, ini dari segi margin usaha memang nol, nihil, atau untung mepet, atau bahkan rugi. Tapi dari sisi perolehan lain, pemerintah negara dari perolehan pajak, itu harus dilihat ke sana. Karena kinerja orang yang ada di dalam pabrik, garmen, sepatu, tekstil itu, dia akan mengeluarkan kewajibannya yang namanya aneka PPN, aneka PPH.
itu dua-duanya badan. Di dalam itu kan ada badan seroannya, Iya. PT apalah namanya, PT Melkiades Jaya gitu ya. Di dalamnya ada ribuan orang-orang yang kewajibannya sama. Kewajiban badan persero maupun badan personal itu sama atas PPN maupun aneka PPH. Ya. Nah, itu kurang lebih sampai 30%. Kalau saya gajian 3 juta namanya, 30% itu milik negara. Gitu loh. Itu sudah semacam kayak apa namanya? 30% dalam bentuk apa? Apakah emang Ya kita mulai dari rumah, iuran apa RT RW, kebersihan, pungutan, retribusi. Jadi balik lagi ke negara itu Iya, negara itu kan ngomongin publik umum ini, ya kan? 30% uang perolehan saya itu untuk mendanai, artinya itu tadi apa namanya, pajak pertambahan nilai gitu loh. Nah itu kan 12%, itu yang baku. Kemudian tentang apa namanya, retribusi kan, bayar parkir, bayar BBM mobil, motor, termasuk makan di restoran itu. Ya itu PPN. Iya, PPN itu kan jual kena pajak kan, kemudian beli kena pajak. Kalau zaman VOC dulu, zaman VOC, zaman Hindia Belanda, itu eksportir itu ya, tahunnya 30% negara. Tapi negara Hindia Belanda zaman dulu gitu loh. Jadi nggak kayak sekarang, direnceng kelihatannya diri-diri banyak yang hilang. Ya, retribusi banyak yang hilang karena dikorupsi kan, akhirnya parkiran aturan itu pendapatan daerah hilang. Kalau zaman Hindia Belanda gelondong gitu loh, dan rakyat gak bayar pajak. Katanya diceritain rakyat dulu kepalanya dipajak, ini bohong gitu, nggak ada. Jadi dulu itu justru korporasi itulah yang di dalamnya itu sudah ada rakyat yang dipekerjakan di perkebunan maupun pabrik-pabrik. Dulu sudah ada pabrik. Zaman Hindia Belanda itu pabrik tekstil sudah ada, pabrik garment sudah ada, pabrik senjata, pesawat terbang semuanya sudah ada. Dan tinggal nerusin aja kok. Kayaknya wah kayak orang baru ya, padahal itu baru lama gitu. Nah, maka investasinya Danantara ini tidak dengan ideologi semata-mata harus profit. Kalaupun profit, jatuhnya akan diputar lagi terus menciptakan lapangan kerja. Semua yang bisa digunakan kinerja korporasi ya korporasi, yang bisa digunakan kerjaan plasma ya plasma, yang bisa dikoperasikan koperasi. Intinya keterlibatan masyarakat dalam menyambut cara investasi atau cara memutarkan kekayaan negara bersama ini, semuanya kebagian. Bahkan ketika nanti sudah kebagian, akhirnya negara ini Danantara berburu orang nganggur. Wah ini butuh orang nganggur 1000. Udah nggak ada yang nganggur Pak sekarang. Pokoknya nggak mau tahu, harus dapat orang nganggur 1000. Ya sumpah Pak, udah nggak ada yang nganggur sekarang gitu ya. Kayak negara-negara udah makmur. Di Singapura, Jepang hari ini tidak ada yang karena aging populasi orangnya tua semua. Udah menikmatin itu apa namanya, tunjangan lansia. Ujungnya ini nanti negara ini harus menciptakan yang namanya jaminan sosial yang sudah harus komprehensif, harus universal gitu. Nah sekarang kan masih semaunya sendiri. Nah itu tadi saya koreksi ya, dana BPJS itu bukan diambil alih, bukan apa itu. Dana itu tetap diputar di badan. Itu kan badan yang diperintah undang-undang sendiri. Untuk kemanfaatannya adalah kemanfaatan untuk memberikan manfaat jaminan sosial, menanggung peserta atau seluruh Indonesia. Sebetulnya nggak boleh berinvestasi. Itu nggak boleh. Tapi di PP 99 kan jelas pengelolaan aset gitu. Itu saking mata aset duit jaminan sosial. Jadi setiap ada duit ngumpul itu ya, duit amal jariah masjid barang itu udah diincar aja gitu. Tapi kenapa rakyat nggak diajari jual beli saham? Bahkan sekarang sudah masuk ke kotak bahwa pengelolaan keuangan masjid itu sudah saham negara kan? Iya, saking mata duitan. Sebetulnya oke lah mata duitan ya. Potensi melibatkan masyarakat supaya masyarakat percaya tentang transaksi portofolio gitu ya. Terus rakyat ini nggak terjebak di judi online, tapi jual beli saham yang konkret gitu loh. Milih saham ini beli, saham kan ada yang murah ya, 3.000 kali berapa, kali 100 lembar, beli besok jual lagi.
Itu kalau di Singapura, di Hong Kong, di Jepang gitu ya, di bawah apartemen bawah itu kan orang-orang tua-tua laki perempuan itu kan megang begini itu bukan judi online, bukan TikTok, enggak. Dia mantul terus grafiknya sahamnya itu kan. Oh jelek, tarik. Oh bagus ini masukin gitu ya. Kalau lagi naik dia unduh kan gitu. Ya. Jadi semua potensi kepemilikan dana atau uang itu diinvestasikan bersama-sama antara rakyat negara untuk menciptakan barang dan jasa kan intinya ya. Untuk siapa? Ya kembalikan ke yang ada dulu. Indonesia itu 250 juta. Pakai sempak, pakai cawat, pakai segala macam kan. Nah, itu dulu yang menjadi konsumen kan. Juga menjadi pembuatnya, juga menjadi pemodalnya kan. Lebihnya dijual. Jadi konsep kemandirian bangsa itu bisa dipertanggungjawabkan dari sana berarti ya. Kebutuhan masyarakat dipenuhi oleh lembaga dan dikelola oleh seluruh masyarakat juga kan. Iya, ini kan niru Temasek Singapura. Tapi kalau prinsip sistematikanya nggak niru, Singapura itu punya sistematis ekonomi itu kan productivity gain sharing. Productivity sharing itu ya inklusi lah, melibatkan semuanya. Ketika ini berdiri dia sebagai kapital, ya pemodal, dia juga bisa berdiri sebagai manpower. Makanya kalau di perusahaan itu dia juga pemodal, dia juga gajian. Akhir tahun dia dapat dividen. Gitu loh. Nah ini semua orang bisa berperan di sini. Namanya productivity gain sharing, membagi nilai tambah. Ya. Nah judulnya perusahaan rugi ya salahmu sendiri, ini rugi rombongan. Jangan ada yang kabur kan mestinya begitu. Jadi dikelola bareng lah ya. Iya, mau rugi mau untung ya, nggak ada yang beli pakai sendiri. Istilahnya gitu. Maka itulah kebersamaan itu yang akhirnya bisa menjawab. Nggak ada lagi namanya oligarki gitu ya. Keterlibatan itu betul-betul inklusif dari rakyat, pemerintah, dan negara ini. Kekuatannya rakyat dan pemerintah. Karena apa? Rakyat duitnya juga ada di putaran di pemerintah. Pemerintah juga mendorong supaya rakyatnya juga ikut peran serta. Sampai akhirnya apapun yang dibutuhkan risiko sosial rakyat itu semua ditanggung oleh negara. Dan suatu saat itu negara akan berburu, pemerintah itu akan berburu orang miskin, akan berburu orang sakit, akan berburu orang nganggur. Saking nggak adanya orang sakit, saking nggak ada orang yang nganggur, saking nggak ada orang miskin. Wah nanti sedekahnya ke negara miskin yang lain gitu. Jangan kayak sekarang kebanjiran miskin. Kebanjiran nganggur pusing gitu. Jadi targetnya itu suatu saat mungkin akan dimungkinkan ya. Mencari pekerjaannya susah gitu kan. Mencari orang sakit aja susah karena masih sudah terlindungi dengan baik gitu. Iya, kalau sekarang kan jangankan baru dicari, baru disebut aja jumlahnya udah tambah. Orang miskin itu jangan disebut. Kalau disebut jumlahnya nambah. Penganggur sama tuh. Jangan disebut. Jangan sebut. Pengangguran hari ini 5% dari jumlah populasi angkatan kerja gitu ya. Ada yang bilang nambah Pak, sekarang nggak segitu. Baik, teman-teman. Ini sambil menunggu Pak Ketum dari BPJS ya, dari Serikat Pekerja BPJS, kita berbincang terus dengan Mas Joko gitu kan. Mas Joko dari bidang perundang-undangan dan jam sostek ya. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan tersendiri bagi kawan-kawan yang tergabung di live tentang perjuangan Serikat Pekerja Nasional, kenapa mesti di jalur Danantara. Alhamdulillah ya tadi kalau di beberapa podcast sebelumnya bahwa sebuah Danantara sebuah lembaga ya untuk mengkonsolidasikan mengkonsolidasikan kekayaan negara dari keuntungan BUMN gitu kan, dikonsolidasikan di satu lembaga, dan pemerintah sampai berani pasang badan lah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2025 tentang Danantara Indonesia. Artinya lembaga ini emang sangat diharapkan, sebagaimana disebutkan oleh Pak Prabowo, Presiden Prabowo saat emang May Day kemarin ya, disebut bahwa jika kalian di PHK, ini ya statement itu, jika kalian di PHK tenang sudah ada perlindungan dana pesangon kan itu ya. Jika perusahaan-perusahaan memang sudah mulai masuk kolab, tenang ada Danantara.
Karena statement itu sudah diaminkan melalui tadi peraturan pemerintah nomor 10 tadi tahun 2025 tentang Danantara. Nah, mungkin ada hal lain yang kenapa sih kita mesti nyoroti Danantara secara perspektif pekerjaan. Iya. Kalau tadi ada kaitannya bahwa banyak anggota kita yang ter-PHK, banyak perusahaan yang memang menjadi bagian daripada perusahaan padat karya tapi tidak terkelola dengan baik, akhirnya kabur sia-sia, pesangon tidak dibayar. Gimana tuh dengan konsep itu, Pak? Ya, ini kan keterikatannya. Ini kan akhirnya terjadilah perang pemikiran. Ya. Saking lamanya menderita dan merasa nggak diurus. Ya, itu tuh kadang-kadang pikiran jeleknya bandingin mending dijajah sama India Belanda. Gitu ya. Mending dijajah ya. Iya, jadi ketahuan orang lain gitu ya. Ini saudara sendiri, adik bapak sendiri, tapi menindas perilakunya. Maka ketika ditawarin yang hal baik, itu cara menerimanya nggak mudah. Padahal ini perlu peran serta. Yang namanya kan Indonesia ini diinginkan nanti 2045 negara Indonesia emas. Indonesia menjadi negara yang inklusif, gitu kan. Tadinya ini mundur nih, tadinya itu 2030 itu. Ya kan? Waktu yang rapat. Nanti mungkin itu mundur lagi, ya gitu lagi kali ya, dimundurin lagi. Nggak tahu nih, jadi undur-undur terus, gitu ya. Indonesia menjadi negara yang inklusif, demokratis, menghargai HAM, ya kan. Semua rakyatnya mendapatkan jaminan sosial komprehensif, terdiri 9 program seperti kayak masyarakat dunia lainnya, kan ada di standar konvensi itu kan. Nah, kemudian pekerjanya mendapatkan penghasilan yang layak, gitu. Nggak kayak sekarang kan nggak layak gitu. Lah layak enggaknya itu kan ada konsepnya. Kemudian juga menghormati serikat pekerja dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Dia menghormati gitu loh, karena itu bagian dari inklusif tadi itu. Ini konsep semua ini. Yang kalau ini menjadi semangat yang sama, yang mau dihormati, ini kan serikat pekerja nantinya mau dihormati. Sekarang belum. Belum cuekin masih. Ya buktinya masih demo terus kan. Lah itu kemarin udah dipanggil, ya cuman diajak omong-omong aja itu, nggak dapat apa-apa. Akhirnya demo lagi, gitu kan. Kalau udah nggak demo kan berarti udah selesai. Bahkan udah susah lah ya pemerintah cari yang demo itu. Makanya itu baru janji. Serikat pekerja akan dihargai, lembaga swadaya masyarakat akan dihargai itu nanti. Di inklusifnya gitu ya. Setelah inklusif gitu loh. Buruh pekerja mendapatkan penghasilannya layak, itu kalau udah inklusif, ya kan, baru rencana, gitu. Termasuk memperjuangkan kepemilikan saham, kepemilikan saham, karena di salah satu ini ya tugas dari instrumennya Bang Syed, lengkap, ya ngomongin saham. Di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, masyarakat kalau dengar Serikat Pekerja Serikat Buruh itu apa yang diterima di kepalanya? Unjuk rasa, demo, macet-macet, bikin rese, begitu ya? Masyarakat ya? Lah, dia nggak ngerti masyarakat itu. Ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Yang ngerti pun nggak tahu. Di dalam pasal 4 huruf F, serikat pekerja itu fungsinya diantaranya, berarti banyak yang lain ya, diantaranya adalah mewakili anggotanya dalam kepemilikan saham. Serikatnya umpamanya di perusahaan apa tadi BLGD, Stralala, PT gitu ya. Nah, maka ketika PT itu akan menjual saham keluar, maka di dalam itu ditawarkan dulu. Ini yang mau dibeli para pekerja, diwakili oleh serikat pekerjanya, ini berapa persennya, baru sisa nanti dijual keluar. Begitu kan? Kalau habis diborong sama serikat pekerjanya berserta anggotanya, ya bagus. Berarti kan? Berarti sama-sama ada kepemilikan. Toh itu cuman portofolio. Bukan berarti kalau sudah megang saham terus semaunya pakai barang perusahaan, nggak bisa, ada aturannya. Untuk kelangsungan. Untuk berkelangsungan, tumbuh kembangnya, nilai tambah yang namanya productivity gain sharing tadi. Semua produktif. Dia sebagai pekerja juga pemegang saham, nanti akhir tahun dapat dividen, ya. Dia sebagai pekerja rame-rame dapat gaji tiap bulan,
sesuai kedudukannya proporsional, dia juga ikut bertanggung jawab kinerja perusahaan secara maksimal. Akhirnya teorinya itu yang apa namanya tridharma. Ya. Rumangsa melu handarbeni. Rumangsa melu hanggrung kepi. Gitu. Mulat sarira hanggrasa wani. Enggak tahu lah. Merasa ikut memiliki. Ya lah. Tridharma apa tuh? Ya, tridharma, tri tegak, dharma pengabdian. Kan tridharma apa? Tridharma itu kan pengabdian. Ya. Tri tiga pengabdian. Merasa ikut memiliki. Mana buktinya kamu kalau pemilik? Nih, saya punya kertas saham. 3.000 kali 1.000. Oh, berarti berapa juta, gitu kan? Ya. Nah, terus merasa ikut membela, ya kan? Harus memperjuangkan keberlangsungan perusahaan. Iya, terus juga merasa apa tadi rumangsa hanggrung kepi mulat sarira hanggrasa wani. Berani mengoreksi. Ya. Karena kedudukan sebagai serikat pekerja, dia equal memiliki kolektif bargaining. Ya. Maka dia punya negosiasi. Ya. Kalau untuk mengevaluasi, nah itu bahasa kawinya mulat sariro hanggrasa wani. Berani mengoreksi, berani dikoreksi. Ya. Gitu loh. Ya, ya. Jangan cuma dikoreksi, dimaki-maki sama leader gitu. Ya, ya. Tapi punya ide nggak pernah tersampaikan. gitu kan, namanya inklusi tadi ya. Ya. Keterlibatan gitu. Ini sangat luar biasa sekali. Maka negara-negara yang sudah bisa menata kepemilikannya, keuangannya, perilakunya, akhirnya menjadi kode etik ya. Menjadi etika-etika, menjadi dialog-dialog yang prinsipnya adalah inisiatif etis. Dialog sosial, inisiatif, ya kan? Kemudian social labeling, semuanya dimerekin kemanusiaan gitu. Kan bagus semua, itu nggak ada yang jelek. Maka akhirnya apa? Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 itu tentang SPSB, kalau serikatnya nggak bisa dilekati kepemilian, maka dia bentuk koperasi. Koperasi lah nanti, karena kan yang karena tidak bisa memiliki saham, akhirnya dia harus membentuk lembaga sendiri koperasi. Ya, untuk holdingnya. Ya. Gitu loh, gitu. Dan itu menjadi syarat hubungan industrial juga ya. Koperasi ya ada undang-undangnya juga kan. Dan 3 undang-undang itu ya, itu yang disebut 33 terus, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. UUK, Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Ya kan? Itu konsiderannya juga pasal 33. Koperasi pasal 33, perseroan pasal 33. Terus apa itu SPSB itu? Itu pasal 33. Karena apa? Tujuannya untuk menjawab kemakmuran bersama tadi itu. Ya kan? Mengurus ekonomi itu secara kekeluargaan. Gitu. Maka itu kalau direalisasikan luar biasa. Jangan kayak sekarang yang serikat dicurigai aja. Serikat itu ruwet kalau ada serikat, karena kejahatannya takut dikoreksi ternyata. Gitu. Karena kita belum memiliki saham, akhirnya tidak berani ngoreksi juga kan? Iya, maka kalau yang nggak suka serikat pekerja itu sebetulnya karena dia sebetulnya punya niat jahat, takut ketahuan. Kayak pencuri itu kalau ada pas kampling dia nggak suka nih. Baik, kembali ke Danantara tadi Pak. Jadi satu holding yang emang diciptakan pemerintah melalui Permen 10 tadi, konsep holding tadi apakah emang sangat berperan nih untuk dunia tadi lah, kalau emang penyelamatan padat karya ataupun bagaimana tuh sistem ini? Apakah emang seluruh lembaran siapa yang emang butuh modal sampaikan ke Danantara terus akan terjual saham atau gimana tuh, maksud gimana tuh? Ya sebenarnya kan pemerintah ini holding, kan kalau pemerintah itu kan serba tahu ya, karena segala sesuatunya di tangan kendalinya namanya pemerintah. Bahkan pemerintah sudah mau mencetuskan tekstil nasional kan? Iya, jadi nggak terus membangun pabrik baru, kemudian menjadi pesaingnya pabrik lama. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi bagaimana menjaga yang lama, memunculkan yang baru, ya sama-sama memperkuat. Karena prinsip
istilahnya itu berusaha bersama dengan apa namanya itu dengan prinsip kekeluargaan gitu. Itu prinsipnya kan kalau ini investasinya itu untuk memperkuat yang sudah ada, itu berarti apa yang dibutuhkan, apakah pasarnya, apakah permodalannya, apakah pemersiannya. Sekarang ini banyak perusahaan yang sudah umurnya itu tua, bahkan mungkin sama umur saya. Berapa tahun tuh? Ya 62. Saya mulai kerja itu umur 14 tahun 84 kan, 1984. Itu di pabrik karung. Bayangin aja kalau mesinnya sekarang masih dipakai, oklek saya mekanik waktu itu kan, yang SA4 yang segala macamnya itu. Nah, maka kan perlu namanya restrukturisasi gitu, pembaruan. Gitu. Maka harus ada belanja, berarti ada investasi gitu loh. Maka langkah-langkah biasanya kan utang bank ya. Nah, kalau langkah utang bank itu kan harus ada yang dijaminkan. Yang dijaminkan mesin tua bank apa mau? Kan? Maka iya. Tapi kalau prinsip kinerja investment dari Danantara, dia masuk ke dalam dengan kewenangannya kan. Bahwa dia ketika mengambil sebagian atau seluruhnya saham itu, dia bisa mengatur melalui rapat RUP namanya, dapat mengumpulkan saham itu gitu loh. Kemudian berhak menempatkan para profesional, menempatkan kebijakan-kebijakan kayak gitu. Yang ujung langkahnya adalah supaya kinerja perusahaan baik, menyelamatkan usaha itu beserta orang-orang yang ada di dalamnya, nggak buru-buru bubar PHK gitu. Ya kan? Tapi kadang ada saran nggak mau di PHK tapi nggak memenuhi norma, kan repot. Ya kita setuju nggak ada PHK, tapi kan orang yang dipekerjakan ini dengan cara diseksa, kan upahnya nggak layak, nggak sesuai upah minimum standar gitu kan. Tentang pemahaman upah minimum sendiri kan pemerintah itu aparat juga kadang-kadang nggak paham. Masih alergi ya? Alergi, bersyukur masih mau kerja, walaupun dibayar ala kadarnya. Baik. Itu berarti nanti akan disampaikan di outsource itu tuh, nyambung kayaknya. Kita nanti akan banyak berbincang tentang ahli daya nanti. Mudah-mudahan banyak pembicara-pembicara handal. Baik, Pak Joko tahan dulu, kawan-kawan. Silakan saksikan terus live di podcastnya I Want to Talk ya, di webnya SPN Media Center, terus di mana IG dan di FB serta di TikTok ya, YouTube ya, itu semuanya TikTok, IG dan yang tadi saya sebutkan itu kita live semuanya. Dan kali ini kita akan berbincang langsung dengan Ketua Umum Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan dengan tema Danantara dengan perspektif Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan dalam menjaga dana pekerja, dana amanat pekerja. Ini hal yang terpenting kan, karena banyak uang yang dibayar perusahaan atas nama kita. Kalau dari kita langsung kan hanya 2% ya. Ya total aja lah, total 14,7%. Iya, total 14,7% dari uang mengatasnamakan kita sebagai pekerja disimpan di BPJS. Nah, tetapi bagaimana optimalisasi yang tadi saya sebutkan di Permen 99 bahwa pengelolaan aset dana BPJS itu harus dimaksimalkan. Nah, makanya kita akan berbincang sejauh mana keterlibatan uang kita yang memang diserap di Danantara itu. Apakah memang perlu kita kawal atau emang kita lost, tidak ada yang memberikan kampanye tentang Danantara, tidak ada yang mengontrol tentang Danantara, tidak ada juga apa manfaat untuk pekerja sehingga dana kita yang disampaikan di Danantara bisa semaksimal mungkin. Ini akan hadir di studio ini Ketua Umum BPJS Ketenagakerjaan ya, Bung Ahmad Pauji ya, nanti sebentar lagi beliau masih istirahat. Nah, nanti akan didengarkan langsung bagaimana perspektif SPBPJS Ketenagakerjaan. Kalau kemarin lebih banyak dari Serikat Pekerja Nasional memperkenalkan bagaimana kampanye Danantara, bahkan sudah dipanggil juga oleh Danantara tentang konsep-konsep yang sebenarnya mungkin satu saat kita perlu juga ngundang dari Danantara langsung ya. Kalau seandainya memang mau ya,
Nah mudah-mudahan nanti bisa Pak Ketum ngundang langsung dengan beberapa lembaga peneliti, baik ICW ataupun Selios atau apa yang bisa kita ngobrol tentang Danantara di sini. Ya sementara kita ngobrol sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan wawasan yang memang kita dapatkan tentang Danantara dari perspektif Serikat Pekerja Nasional. Silakan Bung Joko lanjut kembali korelasinya tuh Danantara dengan Serikat Pekerja tuh. Ya korelasinya kan sangat erat sekali ya, karena Danantara itu bentuknya persero, ya kan, badan usaha. Yeah. Nah, Serikat Pekerja itu ngurusin para pekerja, ya kan, yang berada di dalam badan usaha. Dan terutama yang ada di anggotaan Serikat Pekerja kan umumnya pekerja formal semua. Yeah. Yang totalnya itu pekerja formal itu kan tinggi juga ya, totalitasnya itu 58 juta, walaupun SPN cuma 200.000, ya kan? Tapi 284. ya, itu anggota SPN. Tapi penerima upah itu adalah 58 juta. TNI, Polri, ASN, swasta, seperti berarti masih terakumulasi di sana ya? Iya, itu akan menjadi penyumbang dari devisa negara atau fiskal negara, gitu ya, dari PPN, PPH, pajak-pajak itu, dan berputarnya ekonomi, gitu. Nah itu nanti akan mengaruhi ke angkatan kerja orang yang masuk dewasa, masuk kerja itu kan 135 juta. Ini kalau dimainkan populasi, ketemu angka namanya pool fund ya. Pool fund itu kumpulan duit. Duitnya bisa gunungnya kayak gunung Himalaya, gunung Himbara itu. Itu kayak gunung Krakatau. Kemarin aja penyerahan dari mana? Hasil korupsi di kejaksaan ke presiden udah segunung itu ya. Iya, makanya Pak Prabowo ini sebetulnya kalau mau dikritik kayak apa nyantai aja dia. Iya, kan? Karena 17,6 ribu ini dolar nyantai, nggak apa-apa. Karena sudah ada anggaran. Duitnya dipeti-peti sekarang. Bukan di bank ya. Gitu loh. Yang penting bisa, kalau sesuatunya itu semuanya bisa memahami bahwa Danantara ini akan mengelola, mengurus tentang investment. Investasi itu berarti kapital, modal itu berarti kayaknya usaha. Adanya usaha berarti ada manufaktur, ada produksinya antara barang atau jasa, barang segala macam yang dibutuhkan manusia, bahkan binatang juga segala macam sekarang kan diproduksi di pabrik-pabrik, gitu kan. Nah, dari yang pangan segala macam gitu. Jadi semuanya nanti sistem incorporate gitu, usaha-usaha gitu, yang sekarang sendiri-sendiri, bertani sendiri itu nanti mulai dikoordinir melalui incorporate. Jadinya nanti ke depan kayak petani, nelayan, pedagang segala macam itu semuanya punya kepastian usaha kerja, mapan, karena disokong kapital yang kuat, gitu, penghasilannya menjadi kuat, muter balik lagi ke pajak negara tadi, penghasilannya diputer lagi asal jangan dicolong aja, dikorupsi gitu. Oke, baik. Sebelum hadir pembicara kedua, kita akan tanya dulu di kawan-kawan media, apakah ada yang sudah masuk yang memberikan pertanyaan mungkin untuk bincang-bincang? Belum ada. Oke. Kenapa upah itu kok selalu dikaitkan dengan inflasi? Dinaikannya upah selalu akan mempertimbangkan keberadaan inflasi. Karena itu untuk menjaga keseimbangan antara yang diterima upah itu dengan yang kemudian dibelanjakan, pengaruhnya kepada putaran uang tadi. Maka keberadaan Danantara ini sangat strategis dan sangat diharapkan. Bahkan ini jadi unggulannya Pak Prabowo nih, ya kan? Nanti suatu saat yang namanya employment itu, jaminan pengangguran itu akan terkonsolidasi dengan dana yang kuat, berkelanjutan. Kalau BUMN semua disatuin, terus bentuknya portofolio, dan jaminan sosial itu kan sebetulnya kan hanya janji ya. Janji, dan itu juga bagian dari cadangan-cadangan yang kemudian bisa sama-sama diputar begitu, sehingga setiap jatuh tempo usia lanjut
apa sakit, apa pensiun, atau cacat, melahirkan, semuanya bisa didanai dengan sistem sirkulasi tadi antara tanggung menanggung dan kemudian melakukan usaha bersama, kemudian investasi. Kan peserta kan ngiur, ya kan? Nah, iuran itu kan nggak mungkin ditaruh begitu aja, dikembangkan, gitu kan? Nah, maka dengan pengembangan itu ada kembalikan lagi yang lebih baik. Artinya usaha ini nanti kalau produktif baik, itu kan akan memberikan hasil nilai yang baik kepada kehidupan masyarakat, gitu ya. Nah, semua kebutuhannya tersedia, barangnya bagus-bagus, gitu kan. Kemudian yang nggak bisa bekerja bisa ditanggung, kan tinggal menghitung populasi. Kalau populasi yang nganggur itu cuma 5% gitu ya, ditanggung sama 95% ya harusnya mampu, gitu kan. Nah, terus kalau yang nganggur dulu kan juga pernah kerja, pernah memberikan. Yang nganggur itu dapat ini juga, dapat santunan atau bantuan itu. Jaminan pengangguran. Jaminan pengangguran. Iya, jaminan pengangguran itu kalau di Jepang, di Korea, di Jepang 60% dari upah terakhir, dari upah minimum lah gampangnya. Itu. Apakah enak mendapatkan seperti itu? Nggak enak. Itu kalau dipandang di negara orang yang makmur di kanan kirinya, itu dia nggak punya gengsi, buat apa? Ya kan? Nah, kalau di sini malah akhirnya dielulukan, enak kamu ya nganggur dapat duit tinggal ngambil gitu. Nah, disitulah paradigma. Ini mindsetnya beda betul. Mindsetnya, apa karena udah lama terjajah atau gimana tuh? Ya akibatnya lingkungan miskin, gitu, yang dapat gitu kejutan gitu. Jadi nanti kalau lingkungannya sudah baik, menerima jaminan sosial yang santunan pengangguran ini sebetulnya sama saja sudah menghilangkan harga diri, menjual harga diri. Beda kalau yang santunan untuk kesehatan, kompensasi karena mengiur dan sebagainya ya. Tapi kalau yang unemployed nganggur ini, padahal dia waktu kerja kan juga menyumbang ya, dia menanggung kan. Jadi itu kan gini konsepnya, orang yang bekerja menanggung orang yang tidak bekerja gitu. Ya, konsepnya tuh. Maka ketika yang nggak bekerja 5%, yang bekerja 95%, masa dia milih yang orang 5% itu? Iya kan? Nah, dia untuk perebutan segala macam udah nggak punya kehidupan lagi, hanya makan tidur hidup aja. Ya kalau pilihannya ya sudah. Apa bedanya sama yang OGDJ? ODGJ. Ya, orang dalam gangguan jiwa. Nah, itu yang orang senengnya nerima. Padahal orang itu kalau mau nerima harus ngasih, namanya terima kasih. Kan gitu. Ini enggak dan nerima aja. Enggak bosan-bosan dan bangga gitu. Dan bangga, kan kacau itu. Maka suatu saat ini paradigma mental-mental yang seperti ini harus diperbaiki. Itu namanya mental kinerja, produktif, aktif ya, agresif gitu. Maka dibanyakin pelatihan-pelatihan yang tentang SDM, gitu kan, pelatihan skill gitu kan. Kalau program Paprop sekarang ya. Iya, sehingga ketika dia nganggur itu menjadi pasiennya nanti ketenaga kerjaan. Dia harus mau mengambil akses untuk mencari pekerjaan yang bersesuaian. Bersesuaian itu kalau dia keahliannya jahit ya akan dicarikan lowongan jahit. Bukan keahliannya jahit disediain lowongan di puskesmas kelas. Yang repot kalau di puskesmas jahit saya nggak bisa nyuntik orang gitu. Jadi satu daerah menyerap investasi tidak menyediakan skillnya, akhirnya yang ada kebutuhan sewing diisi oleh tukang kelas gitu ya. Yang bisa kelas gitu ya. Itu bisa namanya reskilling. Reskilling. Maka di program Kemenaker itu kan ada skilling. Ada upskilling, ada reskilling untuk mengganti skillnya itu, kepandiannya gitu. Karena untuk mengisi kan kemungkinan kepandian dia yang ada itu sudah langka nih, nggak ada gitu kan. Bapaknya kepandiannya dia menservis otomotif. Nah sekarang otomotif udah ganti listrik, namanya kan, nah, udah gak dibutuhin tuh. Udah reskilling. Ya, dia reskilling ke arah elektro atau digital kan gitu. Jadi makanya ada skilling itu dari nol pengalaman, nol skill. Dia dapat skill sesuai pilihannya. Ini LBK, BLK, BLK-nya ini kan banyak kementerian ini ya.
dan melengkapi dari segala klasifikasi bagi lapangan sektor Ya, usaha itu Oke, gitu. tahan dulu Mas Joko karena mungkin tadi ada yang bertanya Ada di pertanyaan. ya. Minta dijabarkan gaji yang harus diterima untuk anggota yang sakit lama. Gaji yang harus diterima untuk anggota yang sakit lama. Iya. Oke, yang mungkin sama satu tahun. Persen-persen itu. Iya. Iya kan ada ketentuannya kalau itu persen-persennya itu. Ya. Kawan-kawan, sesuai dengan undang-undang bahwa pekerja yang emang sakit berkepanjangan dalam kurun waktu 12 bulan itu berhak mendapatkan upah di tahun pertama atau di 3 bulan pertama itu masih 100% gitu kan. Terus di 3 bulan kedua 70%, 50% sampai 20%. Tapi ada di permen yang lain menentukan 6 bulan itu masih 100%, terus selanjutnya 50%. Nah ini untuk yang sakit berkepanjangan. Bagaimana kalau saya lewat daripada 12 bulan? Nah, 12 bulan berarti salah satu pihak bisa untuk mengajukan PHK atau untuk mem-PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah ini silakan apa yang pihak perusahaan sudah menentukan bahwa saatnya kamu di PHK. Kalau emang bagaimana, kalau belum ya tetap upah terakhir. Misalkan mau dari 2 konsep tadi, apakah emang mau 20% seterusnya ataupun 50% seterusnya, itu kan sama-sama masih ngatur. Berarti itu yang harus dijalankan oleh perusahaan kewajibannya atas upah yang sakit berkepanjangan. Itu ya kawan-kawan. Nanti berkenaan dengan permen, dengan aturan-aturannya nanti saya sampaikan melalui Japri gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Dapat di PHK. Dapat di PHK ya. Artinya bisa PHK, bisa tidak. Bisa PHK, bisa tidak setelah menjalani sakit berkepanjangan selama 12 bulan berturut-turut ya. Bagaimana kalau sakitnya itu misalkan 3 bulan sakit, 1 bulan masuk, berarti itu kembali ke 0 kan. Ke enak upah. begitu, Ya iya. Ada juga yang pinter pakai gitu kan. Jadi sebulan atau 3 bulan gitu kan. Nanti balik lagi seminggu kerja, nanti sakit lagi gitu. Karena dapat, maka akhirnya perusahaan ngusulin. Itu fakultatif ya, Iya. sesuai kepentingan ya. Iya. Fakultatif. Jadi itu ada yang emang langsung di PHK, ada yang tidak juga kan, ada yang terus kerja tapi dengan Nah, upah yang uang itu dari mana? uangnya ya dari ya yang jelas kan tiap gajian dia dapat. Apakah emang dari STMBH tadi, santunan sementara tidak mampu bekerja? Iya, dari BPJS Nah, itu. Itu yang mungkin kan harusnya beda. Harusnya kan dapat dua-duanya kan akhirnya kan harusnya ya. Kalau zaman jam sostek itu Iya. dari jam sostek. Ya enggak. Diperlukan dapat dua-duanya karena di satu sisi pemerintah pengusaha wajib memberikan upah di saat dia sakit. Sementara ini Harusnya- jaminan tidak bisa bekerja. Harusnya dua-duanya. Harusnya dua-duanya kan. Nah, Nah, tapi- ini banyak konsep yang salah sehingga pembebanan upah itu dari jam sostek, dari BPJS yang akan diklaim oleh perusahaan. Undang-undangnya kan gitu beda-beda. ya. Iya, makanya ini yang mungkin harus jadi bahan kajian kita, Pak. Iya. Karena pernah kita debat di sesi itu tuh. Kayak yang santunan bekerja cacat itu. Iya. Itu juga karena kecelakaan kerja ya. Iya. Itu kan dibayar kan. Itu kan duitnya dari BPJS. Iya. Namanya keperawatan dan kompensasi. Hmm. Dari program BPJS itu. Tapi dari perusahaan harusnya kan ngasih juga. Iya. Gitu. Kayak jaminan sosial nih. Saya kebetulan punya kepesertaan pensiun. Saya sebagai lansia, saya punya hak untuk menerima jaminan lansia. Dapat nih, Mas Joko dapat jaminan lansia. Ya alhamdulillah kalau di Konoha. Bila sama sekali. Tapi kan kalau di Jakarta kan dapat kan? Yang dapat itu salah satu. Oh. Gitu loh. Jadi kalau yang dapat pensiun, lansia nggak dapat. Harusnya dapat. Iya, Karena iya. pensiun itu kepesertaan. Iya. Kalau saya punya jaminan kompensasi cacat tetap berkelanjutan, harusnya tiga-tiganya ini dapat. Dapat. Karena itu program yang beda, yang dibiayain beda. Iya. Tapi di sini suruh milih salah satu. Oh.
Gitu. Maka ketika orang pensiunan itu masuk lanjut usia, ya dia nggak berhak menerima tunjangan lansia itu. Karena Dan terima pensiun. Atau karena putus kepesertaan diambil Ada. JHT, akhirnya pensiun nggak dapat juga. Iya, makanya itu kan sebetulnya program yang berdiri sendiri. Maka harusnya ya kalau dia punya 3 program, ya 3-3-nya Dapat, karena beda iuran. Iya, beda iuran, ngelolanya beda, sistem insurannya juga beda kan gitu, hitungan aktuarianya beda. Gitu, dikira goblok apa, dikit-dikit juga tahu namanya aktuaria gitu. Yang itu kan aktuar itu ahli gitu loh. Ini nanti biar dijelasin detail sama Mas Ahmad kan, masalah yang begitu. Biar gak dibodohin terus. Gitu. Aparat ini juga kadang-kadang kelakuannya juga belgedes ya kan. Baik kawan-kawan yang ikut terus di live streamingnya podcast I Want to Talk dari SPN Media Center. Ada lagi dari Serikat Pekerja Nasional FB dan di TikToknya Media Center serta IG-nya daripada Serikat Pekerja Nasional. Selamat datang Bung Ahmad dari Ketua Umum SPBPJS ya, dan akan memberikan wawasan lebih tentang bagaimana konsep Danantara keterkaitannya dengan Serikat Pekerja BPJS. Jadi perspektif dari SPBPJS yang akan mendedarkan tentang keterkaitan dengan dana amanah pekerja ya, yang disampaikan di Danantara atau gimana pengelolanya. Nanti akan bicara banyak tentang itu. Dan kalau tadi ada hal yang menyangkut tentang program jam sostek atau apa ya, mudah-mudahan masih bisa dijawab juga oleh Bung Ketua Umum ini ya. Baik kawan-kawan, kita akan mulai saja. Tadi berbincang-bincang lunak tentang evaluasi sedikit Pak, karena sudah 2 podcast kita membahas tentang Danantara mulai digaungkan itu di saat My Day, karena orang lain mungkin di stadion milihnya, ada yang di DPR, di Monas, ada yang di DPR. sorry, ada yang di Monas, ada yang di mana? Danantara. Ada yang di DPR RI, kita milih di Danantara, walaupun memang sehari sebelum My Day kita sudah dipanggil oleh Danantara dan dijabarkan tentang konsepnya tentang perjuangan Serikat Pekerja Nasional untuk Danantara. Nah, kali ini pemirsa akan hadir tadi Ketua Umum dari SPBPJS dengan tema Danantara dari perspektif Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan dalam menjaga amanah dana pekerja. Applause untuk kita semuanya. Hadir Ketua Umumnya Bung Ahmad Fatahudin SHMM sebagai Ketua Umum dari SPBPJS, dan hadir juga Bung Joko yang setia dalam pengelolaan kampanye Danantara ya, karena sudah beberapa kali hadir, 3 kali ini di podcast ini hadir dan bicara tentang keterkaitan perjuangan Serikat Pekerja Nasional untuk mengkritisi lembaga yang baru dibentuk oleh pemerintah melalui PP nomor 10 ya tahun 2025 ini Pak. Jadi tentang Danantara. Baik, kita akan dengar langsung sebelum kenalan nanti tentang konsep-konsep sehingga dana itu atau bagaimana penyelamatan dana pekerja ya, sehingga ada keterikatan dengan Danantara. Mungkin bisa langsung kenalan dan langsung disampaikan saja perihal bagaimana sih dana pekerja sehingga harus diselamatkan nih, harus dikritisi oleh pekerja semuanya nih, karena bukan uang kita nih, bukan uang pengusaha bukan ya, tapi uang seluruh pekerja yang emang terlibat mengiur gitu. Oke, silakan Bung. Baik, terima kasih Bung Asep, Bung Joko, salam hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu, salam bekerja, hidup buruh. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Baik. Bung Asep. Nama saya Ahmad Fatahudin. Saya adalah Ketua Umum Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan yang di dalam ADRT Munas tahun 2024 saya diamanahkan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Saya adalah Ketua Umum ke-9. Ketua Umum ke-9. Ketua Umum ke-9 ADRT kami sampai dengan hari ini
itu memberikan amanah 3 tahun pengurusan setiap munas dan maksimal 2 periode. Itu ADRT yang mengatur tentang bagaimana amanah terhadap ketua umum memimpin organisasi. 2 periode ya. 2 periode. Iya. Ini baru periode pertama ini. Iya. Bismillah, mudah-mudahan nanti kita lihat ke depan seperti apa. Menarik. Kami sekali lagi terima kasih Bung telah diundang, dihadirkan. Ini salah satu sebenarnya hal positif buat kami, karena kami sebagai insan BPJS Tenagakerjaan di mana dinaungi oleh Serikat Pekerja, kami juga berpikir bahwa pengelolaan dana amanah, dana CHT, JP dan hal lainnya yang berada di BPJS Tenagakerjaan itu memang harus dijaga, karena ini adalah amanat konstitusi. Kemudian dibentuknya BPJS Tenagakerjaan sebagai badan hukum publik yang dulunya adalah Perum, ya, yang dibentuk oleh Kementerian Tenagakerja, kemudian berubah menjadi PT Jam Sostek, itu di bawah Kementerian BUMN. Dirasa kurang tepat, ya, karena harusnya dana amanah yang dikumpulkan sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 2011 waktu itu, mohon maaf, Undang-Undang 40 itu ada 2004 yang mengamanahkan bahwa negara ini harus membentuk sistem jaminan sosial sendiri. Lembaganya baru diundangkan di tahun 2011, ya. Nah, dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini juga adalah hasil dari perjuangan teman-teman Serikat Pekerja, Serikat Buruh yang merasa jangan dong dana kami ini dikelola secara konsep BUMN, di mana dividen dari hasil pengelolaan itu harus berkontribusi kepada negara. Harusnya sebesar-besarnya kembali kepada pekerja. Kalaupun ada kontribusi kepada negara itu dalam bentuk likuiditas, kemudian solvabilitas untuk menjamin bahwa pekerja itu kemanfaatannya kalau di kemudian hari terjadi risiko sosial ekonomi, misalnya terjadi PHK, kemudian terjadi kecelakaan kerja, kemudian terjadi, mohon maaf, risiko kematian, tulang punggung keluarga tidak lagi ada, mereka-mereka yang ditinggalkan ini masih bisa survive, masih bisa melanjutkan hidupnya dari dana. Hak waris gitu ya, Bung Joko. Nah, saya coba masuk dulu kepada filosofi sebelum masuk kepada konten. Kenapa sih dana ini harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian? Tidak boleh pengelolaannya itu mohon maaf, saya membahasakan itu dikelola dengan kepentingan lainnya selain kepentingan buruh. Nah, pertama, badan penyelenggara ini memang dibentuk untuk memastikan perlindungan sosial ekonomi terhadap pekerja. Tapi apa kepentingan untuk negara? Kalau pekerjanya sejahtera, pekerjanya aman, tentu negara juga aman. Ya, kalau likuiditas atau solvabilitas, kemampuan dari badan penyelenggara atau negara tidak mampu membayarkan atau memberikan manfaat hari tua atau terjadinya risiko kecelakaan kerja dan meninggal dunia di masa dia masih produktif, itu juga yang repot negara. Ya kan, karena akan lahir orang-orang miskin baru, orang-orang susah baru. Nah, makanya badan penyelenggara jaminan sosial ini harus independen, ya, dalam pengelolaannya harus di bawah lembaga yang memang mengawasi dan prudent dengan prinsip kehati-hatian, ya. Jadi kemanfaatan adanya tujuan jaminan sosial khususnya tenaga kerja itu memastikan perlindungan jaminan hari tua dan pensiun, memastikan keberlanjutan dana, sustainability-nya, ya, kemudian pengalihan risiko dengan sistem gotong royong, yang terakhir bagaimana kontribusi terhadap negara yang tadi saya jelaskan, ya. Jadi memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau misalnya dana yang dikumpulkan, ya, ini diinvestasikan atau dikembangkan dalam instrumen surat utang negara, tentu juga negara akan terbantu daripada minjamnya ke negara lain, ya kan begitu. Nah, konsep negara yang besar itu bergantung pada pekerja dan buruhnya. Nah, bagaimana kita besar? Kita harus menguatkan badan penyelenggaranya. Kalau badan penyelenggara seperti jaminan sosial tenaga kerja ini besar, buruh akan besar dan negara bergantung pada buruh. Ya, jadi kita juga harus jaga. Kalau tadi ditanya bagaimana menjaga dananya, saya tidak hanya melihat
pengelolaan yang mohon maaf ada isu akan dikelola dari antara tidak hanya sebatas itu, Bung, tapi jauh lebih besar. Bagaimana kita menjaga kemanfaatannya, bagaimana kita menjaga filosofinya, ya kan? Nah, karena itu semua yang akan memastikan bahwa buruh akan hidup dan besar dari mana negara bergantung kepada kita. Nah, saya coba menjelaskan hal yang kedua, bagaimana dana pekerja itu dijaga. Ada 5 prinsip yang menjadi pegangan dan ini sudah diatur dan dicanangkan sejak dahulu, Bung. Dana pekerja yang harus dikelola. Yang pertama, dia harus punya prinsip likuiditas. Dana selalu siap saat pekerja mengajukan klaim. Di negara kita, turnover PHK itu sangat luar biasa. Bayangkan kalau dana kita dikelola di instrumen yang jangka panjang dan tidak ada kepastian imbal hasilnya. Misalnya investasi bangun pabrik. Pabrik itu kan atau apalah yang bisa mengelola di negara kita ini yang investasinya misalnya jangka panjangnya 30 tahun baru ada dividennya. Tiba-tiba ada kejadian seperti 99 2008 di mana ekonomi gejolak. Likuiditas dananya nggak ada untuk bayarin dana pekerja, bisa runtuh ekonomi. Salah pengelolaan juga bisa berbahaya. Ini terjadi di Yunani tahun 2008. Dana fundingnya kuat, tapi program yang dibuat oleh negaranya itu terlalu mengedepankan pekerja. Akhirnya apa? Runtuh karena tidak ada safety fondasi negara, dana negara yang tadi disimpan oleh negara dan salah pengelolaan terhadap program. Ini berbahaya. Kemudian yang kedua adalah prinsip solvabilitas. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Bung, itu harus dijaga, diatur. Dia punya kemampuan, misalnya hari ini kita punya kurang lebih sekitar 20 jutaan orang yang ikut JHT. Kita harus bisa menghitung metode investasi, metode pengembangan, kemudian bagaimana dijaga dana ini agar dia mampu kalau kita semua pensiun, uangnya harus kembali. Itu penting. Bayangkan kalau solvabilitas kita tidak dijaga, tidak diatur dengan ketat, tiba-tiba ada orang kata uangnya habis. Jadi kalau antrian itu termasuk ketidaksiapan. Kalau antrian panjang, ini nanti saya masuk ke area bagaimana kebijakan dan pengamanan kita sendiri di Serikat Pekerja dan Buruh melihat kondisi kenapa antrian itu panjang, kenapa antrian itu ada. Tapi saya jelaskan dulu yang aspek prinsip dalam menjaga dana amanah. Nah, selain solvabilitas tadi, ada kemampuan untuk menghitung dan membayar dana pekerja di masa yang akan datang, itu juga harus dilakukan. Yang ketiga harus prudent. Nah, setiap langkah investasi atau pengembangan yang memperhitungkan risiko, atau ada risikonya, itu harus dijaga. Contoh, kalau kita bicara dana antara, instrumen yang bisa dikembangkan itu kan sangat luas ya, Pak. Nah, kita nggak pernah tahu, misalnya saya ambil salah satu contoh saja yang paling mudah, dana antara berinvestasi terhadap proyek-proyek yang berkaitan dengan misalnya pembangunan pertambangan yang nanti akan membesarkan. Nah, ini jangkanya kan sangat panjang. Ya kan, jangkanya sangat panjang. Ada risiko juga kebijakan sosial politik. Misalnya pemerintahan berganti, kemudian tidak diteruskan, bagaimana pengembalian dananya? Nah, ini saya bilang pengembangannya itu harus hati-hati, prudent. Kita lihat dulu, bukan tidak bisa bekerja sama, bisa bekerja sama, tapi dalam aspek-aspek yang memang kalau diinvestasikan dananya, dikembangkan dananya ke arah yang mana, itu harus bisa memperhatikan likuiditas dan solvabilitas tadi yang dua tadi di awal. Nah, yang ketiga tentu yang keempat tadi yang ketiga adalah prudent, kehati-hatian. Yang keempat adalah bagaimana pengembangannya itu sustain, terjaga. Kalau kita naruh dana kita di bank, di BPJS-TK dan di rumah, kalau lebih baik ditaruh di rumah di bank, untuk apa ditaruh di BPJS Tenaga Kerjaan, ya kan? Nah, sehingga pengelolaan di BPJS Tenaga Kerjaan itu pasti. Dan instrumen hari ini, Bung, yang paling besar, ini juga amanah dari kita ya. Yuk jangan kembangin di pasar atau pasar uang yang berisiko tinggi. Harus yang aman. Nah, hari ini yang paling aman itu adalah membeli surat utang negara. Yang jelas returnnya, pengembaliannya, dan
pasti negara bertanggung jawab kan terhadap pengembalian itu. Nah, itu yang harus dikedepankan. Yang ketiga, hasilnya harus memadai. Buruh harus sejahtera di masa yang akan datang, sehingga BPJS Tenagakerjaan harus memikirkan bagaimana instrumen yang bisa mengembangkan dana pekerja, sehingga pada saat dia tua nanti uangnya itu yang dikumpulkan dari hasil potongan gaji kita, kemudian kontribusi dari usaha dengan intervensi regulasi, dikumpulkan dengan hasil pengembangan, bisa sejahtera di masa tua. Nah, itulah yang diharapkan. Nah, itulah yang diharapkan. Nah, balik lagi, apakah keduanya ini saling terkait antara Danantara? Ini adalah lembaga yang berdiri sendiri. Ya. Kalau Danantara itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2005, kalau kita betul-betul amanahnya itu dari Undang-Undang 40 tahun 2004 dan Undang-Undang 24 tahun 2011. Kepentingannya beda. Yang pertama, menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang kedua, mengoptimalkan investasi pemerintah serta aset BUMN untuk mendukung agenda strategis nasional. Jadi, dua konsep ini berbeda. Tapi apakah bisa singgungan? Bisa. Kalau selama pengembangan kita bisa membantu agenda strategis nasional, sangat bisa dikaitkan. Tapi tentu prudent, dan nilai tawarnya nggak boleh lebih turun daripada apa yang telah dilakukan hari ini. Nah, ada juga perbedaannya, sama-sama di bawah presiden. Tapi karena ini lembaga keuangan yang betul-betul pengelolaannya sangat ketat, itu harus diawasi oleh beberapa lembaga keuangan seperti BPK, OJK, dan lain-lain. Termasuk di kedua BPJS ini diamanahkan untuk diawasi oleh DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional. Itu amanahnya Undang-Undang 40 pasal 6 ya. Jadi ada dewan sendiri yang memang menaungi, mengurusi selain OJK dan BPK yang bertanggung jawab keduanya dengan presiden. Nah, itu Kang. Nah, tadi saya kembali ke pertanyaan Bung Asep. Apakah berimpact dengan sistem antrian? Nah, ini nanti kita bisa diskusikan. Tapi saya lagi kampanye nih, Bung. Saya lagi kampanye. Ada regulasi yang terbit di era pemerintahan sebelumnya, tapi kita harus maklumi ada satu COVID. Jadi masih ingat nggak kita waktu dulu JHT itu dulu kan baru bisa dicairkan 5 tahun 1 bulan. 5 tahun 1 bulan. Nah, para funder terus kemudian para ahli melihat filosofi dari JHT ini tidak sesuai. Namanya JHT, kita harus survive. Nggak boleh ini jadi bantalan sementara. Ini harus diambil di masa tua. Karena di beberapa negara maju, orang tua di luar sana itu bisa jalan-jalan. Yang kayak tadi sebutkan ya. Ya kan, Bung? Bisa jalan-jalan, bisa ngasih ke cucunya. Di kita, boro-boro. Tua kita itu sudah bingung nih. Kalau kita nggak investasi anak yang patuh, anak yang bertakwa, bisa ke panti asuhan kita, ngapunten. Saya mohon maaf, ini negara kita. Kita harus kritisi. Nah, dengan membesarkan dan memberikan filosofi jaminan sosial, khususnya JHT, kita sebenarnya mencegah hal-hal yang nanti kita takutkan di masa yang akan datang, di mana para pensiunan kita itu tidak lagi menjadi beban bagi keluarga dan negara. Tuh. Nah, sistem antrian tadi, Bung, kita bisa bayangkan filosofi 5 tahun 1 bulan saja salah. Hari ini pekerja yang berhenti bekerja 1 bulan bisa ngeklaim JHT. Coba bayangkan. Jadi dia nabung, kerja 1 tahun kontrak, bulan ke-13 diambil duit. Cari kerja lagi, begitu lagi nih, Bung. Konsep JHT ya. Pertanyaan saya, di tua nanti ada nggak uang? Habis uangnya. Nah, apa kita mau biarkan situasi ini? Gara-gara regulasi ini juga, Bung, BPJS Tenagakerjaan mau nambah 1000 kantor cabang nggak akan mampu untuk menangani antrian. Kenapa? Karena sebenarnya kita yang menciptakan orang itu terus datang ke kantor. Kami bahkan sampai sempat sampaikan datanya. Ada orang yang berulang setiap awal tahun klaim JHT. Berulang, Kang. Itu yang direkrut outsourcing biasanya. Nah, saya nggak sebut ya. Jadi nggak sebut ya. Bung, saya nggak sebut. Nah, saya lagi kampanye. Ayo kita
senior, ayo kita para serikat pekerja peserta buruh kita pikirkan. Dan satu lagi, Bung, impact dari regulasi ini, ya, saya percaya betul anggota kita itu mayoritas, ya, mampu bertahan karena kita kawal bagaimana dia bekerja, itu jiwanya sistem. Tapi orang-orang yang di luar anggota kita itulah justru yang memanfaatkan, menikmati regulasi ini. 1 bulan bekerja diambil. Betul. Oke. Apa impactnya? Dana pengembangannya. BPJS TK tidak bisa memberikan imbal hasil yang tinggi. Masih ingat nggak, Bung, dulu? JHT kita itu 2 digit. 11%. Saat ini, Bung, ketemu 7 aja setengah mati. Kenapa? Ketemu 7 setengah mati. Karena BPJS Tenagakerjaan harus menjaga likuiditas dananya, nggak bisa menaruh dana di instrumen jangka panjang. Karena kita membiarkan pola-pola ini. Jadi, Bung, kalau ditanya tadi salah satu antrian, solusinya adalah mengembalikan filosofi jaminan sosial tenaga kerja. Nah, tapi ada pertanyaan. Tapi kan, Bung, negara kita sedang tidak baik-baik saja. Banyak di PHK, perang yang mengakibatkan ekonomi tidak stabil. Saya coba di dalam forum ini mengembalikan kepada kita semua penyediaan lapangan pekerjaan, memastikan kesejahteraan itu adalah tugas kita bersama, dan kita mengamanahkan tugas ini kepada pemerintah hari ini. Harusnya yang mencari solusi bagaimana orang bekerja, bagaimana orang hidup, ya, itu adalah pemerintah. Tentu didukung oleh kita. Tapi memberikan solusi terhadap jaminan sosial ini tambah salah. Karena sekali lagi, kalau saat ini kita yang masih produktif, Bung, bukan ditahan, bukan dilarang untuk ngambil JHT-nya, tapi memang dipaksa untuk bisa mandiri. Kalau kita di PK hari ini yang saya masih kuat begini, kita harus berani bekerja, mencari cara, apapun pekerjaannya. Tapi mohon maaf, kalau di masa tua bisa apa kita? Bisa apa kita? Kalau misalnya kita hari ini karena gejolak ekonomi di PHK nih, Bung, misalnya saya di PHK dari BPJS TK, nggak mungkin saya berdiam diri untuk tidak kasih nafkah anak istri saya. Pasti saya minimal jadi kuli, ya, saya ngebeca karena masih kuat, ya kan? Tapi kalau saya sudah tua, misalnya saya sudah 60, saya bisa apa? Nah, tapi karena hari ini saya dibiarkan ngambil terus di hati saya, 60 tahun nanti saya sudah nggak mampu kerja, tidak punya apa-apa. Nah, ini problem ya. Ini problem yang harus kita kerjakan bersama. Saya sekali lagi begitu bersemangat, Bung, waktu diundang di podcast ini, dan saya juga lagi mengkampanyekan, ayo kita gagas bersama, ayo kita bahas di internal organisasi serikat pekerja kita, jadikan satu misi dan suara. Saya mengajak nih, Bung, saya mengajak, ayo kembalikan filosofi JHT. Kalau kita mau berpikir dana ini bisa aman, kemudian hasil pengembangan kembali ke kita bisa maksimal, buruh pekerja bisa sejahtera di masa tua. Kalau hari ini, ayo kita berpikir bagaimana kita membantu pemerintah mencari solusi supaya lapangan pekerjaan besar, ya kan, investasi bisa maksimal, ya. Tapi ada satu yang namanya fondasi tentang bagaimana menjaga pekerja dan buruh adalah jaminan sosial. Kalau jaminan sosial kuat, ya, pekerja buruh kuat. Pemerintah harus bergantung sama kita. Minjem uangnya harus di kita. Tapi kalau pemerintah tidak bergantung sama kita, gimana kita mau bargaining terkait naiknya upah, kemudian bagaimana kondusivitas kerja. Begitu, Bung. Ya, itu filosofi yang harus kita tularkan kepada kawan-kawan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi kemanfaatan buat bagaimana kita mengelola organisasi kita. Jangan hanya kita mengkritisi bagaimana dana JHT ini dikelola oleh pihak lain, sementara kita sendiri sebenarnya membiarkan. Harus banyak pembenahan. Jadi begitu mungkin, Bung. Kalau misalnya ada tambahan, ada yang ingin ditanyakan, disilakan. Sementara begitu. Baik. Silakan dari Mas Joko, karena tadi disampaikan bagaimana penyelamatan dana pekerja. Jadi tidak hanya pada saat emang kita masuk ke proses dana antara, tapi sudah mulai kita harus kembali ke filosofi
bagaimana filosofi jaminan sosial tenaga kerja itu pada saat emang masa tua kita emang sudah tidak tergantung lagi kepada anak cucu kita, tapi bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin dana kita yang sudah mengendap di BPJS tersebut ya. Oke. Mungkin dari Mas Joko ada hal yang disampaikan bagaimana konsep penyelamatan ya, penyelamatan dana pekerja nih. Karena ini judulnya kan perspektif pekerja baik dari BPJS Ketenagakerjaan maupun dari Serikat Pekerja Nasional. Upaya penyelamatannya sejalankah dengan gagasan yang tadi harus mulai digaungkan kembali tentang filosofi daripada jaminan sosial gitu kan? Iya. Jadi betul banget. Jadi yang harus jamin dana iuran peserta kan? Iya. Iuran peserta itu sebagian dibayar oleh pemberi kerja, Santai tenan ini. sebagian dibayar sama pekerja. Yang harus menjamin itu BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan secara khusus mandatori itu kan sudah dibunyikan di undang-undang. Betul, betul. Nah, karena situasional tadi diacak-acak tuh JHT. Betul. Jaminan hari tua kok masih muda bisa dicairkan. Nah, tapi dulu SPN pernah ya, menggaungkan tarik JHT. Iya. Itu dalam situasi bargaining. Iya. Karena mau pengalihan BPJS itu. Kita mengendai jaminan sosial itu berstandar konvensi 102 Betul, ILO, betul, 9 setuju. program. Iya. Jadi BPJS ini harus mengelola 9 risiko sosial tadi itu. Yang namanya jaminan hari tua, ya hari tua itu dipatok. Kan dipatok umur berapa. Iya. Ya kan? Nah, kemarin patokannya masih terjadi fakultatif kan, nambah gitu. Iya. Oke, nggak masalah, atau akhirnya gimana penjukan 60 tahun Penyesuaian begitu ya. Dari 55 yang dipatok. Iya, JHT itu ada undang-undang lain tentang undang-undang lansia. Itu mestinya disinergikan. Nah, Tentang undang-undang lansia. Ada beda juga. Iya. Nah, terus kecelakaan kerja itu prinsipnya adalah nggak hanya milik pekerja ya, yang formal, yang informal juga dia harus mendapatkan akses itu. Nah, sekarang akses itu kan diadain juga kan karena memang gimana caranya supaya bisa berakses. Ya. Belum memang baku bahwa semua angkatan kerja menjadi terjamin perlindungannya oleh program kecelakaan kerja itu. Ya. Ya kan? Kalau didaftarkan, kalau enggak ya enggak. Ya. Nah, kemudian jaminan kesehatan. Ini akibatnya kan acak-acakan. Betul. Mestinya kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, lansia, undang-undangnya ada semua, disatukan. Nah, ini kan ada Omnibus Law P2SK, pengembangan peningkatan sistem keuangan. Di sana tuh bunyi lagi itu, ada bahwa pemerintah dapat menyelenggarakan program pensiun lainnya. Nah, ini yang bikin acak-acakan sistem jaminan sosial apa? Iya. Taspen Asabri. Iya. Dia nggak mau dianggap angkatan kerja. Nggak mau ke BPJS juga ya. Dia nggak mau dianggap pekerja. Padahal statistik BPS itu 6 juta pekerja buruh itu salah satunya TNI, Polri yang pensiun, PNS dan swasta. Iya. Lah kok diperintahkan untuk menyatu dia nggak mau, masih tarsuk-tarsuk ya. Akhirnya apa? Dia gugat ke MK supaya dikeluarkan dari BPJS kan. Nah, nggak tahu baliknya lagi gimana tuh. Nah, ini presiden buruk, ini mental ya, mental seperti apa ya istilahnya itu. Ya dia priayi lah ya, kalau di BPJS ini yang pesertanya bukan priayi gitu. Ya kan? Sudah membuat kelas gitu. Bahkan harusnya semua secara universal itu kan petani, nelayan. Ketika terjadi kapal tenggelam, nelayan itu peserta atau tidak itu udah bagian yang sudah bisa menang, karena negara yang akan mengkompensasi. Kan kemarin kita gambarkan gini, kepesertaan itu dibayar oleh peserta. Peserta itu ada yang punya majikan, ada yang nggak punya majikan. Yang mandiri itu ada yang sanggup membayar dan yang nggak sanggup. Yang nggak sanggup menjadi skemanya pemerintah. PBI kan, Perlambatan Upah. Kan jelas itu. Tapi diacak-acak oleh siapa? Ya aparat-aparat itu sendiri. Kalau mau tuding-tudingan itu kan saya ngikutin terus nih. Rapat di Bappenas ikut, di P2SK ikut, terus di Pak Maruf Amin yang bikin
apa tuh percepatan penanggulangan kemiskinan itu Pak Wapres waktu itu kan, terus kita bikin seminar. Bahkan kalau kita seminar itu kan mengundang aktuaris. Kalau dihitung ini sebetulnya cita-citanya yang sampai SPN itu bisa cukup nggak? Jawabannya tahu nggak? Cukup, yang penting jangan diacak-acak. JHT jangan dirusak itu tadi. Betul. Kau masa JHT kapan aja bisa hari tua, gitu kan? Kacau, ya kan? Nah ini juga kalau kita bersuara gini nanti dari arah sana nyerang lagi. Itu kan duit kita sendiri. Ya sudah. Yang namanya jaminan sosial itu kriterianya sudah, yaitu dia menanggung resiko sosial yang timbul akibat kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, ya kan? Karena nggak mampu bekerja sementara atau selamanya, maka jaminan itu berupa pelayanan dan kompensasi yang mengamat. Ya, betul. Iya, setiap saat. Lah kok milihnya malah semaunya sendiri? Masa ada yang tahunan sekali dia nyairin JHT? Waduh. Betul itu. Apakah tadi kalau konsep tadi untuk menghadapi masa tua kan tidak mesti dari JHT ya? Ada jaminan pensiun. Apakah emang termasuk bagian daripada yang mengcover tuh di masa tua itu? Sehingga kok itu disalah nih kalau seandainya kita ngambil tiap putus kontrak itu disalahkan tuh karena filosofinya tidak yang keluar daripada filosofi kan. Nah, apakah emang tidak tercover di di pensiun? Oke. Saya tarik mundur lagi dan nanti kita akan ke depan. Pertama gini, Bu. Ada beberapa negara itu yang cuman program hari tuanya itu cuman pensiun. Cuman di sana itu potongannya 40% dari gaji. Itulah yang tadi saya contohkan, dia nanti sudah pensiun, dia punya cucu, dia bisa jalan-jalan keliling dunia. Bayangkan kalau misalnya gajinya kita ambil, karena ini contohnya di luar negeri ya, gabung ya, kita ambil 10 juta misalnya. Di Indonesia 2045. Iya, misalnya 10 juta Bu, Mas, ya, 10 juta, 40% berarti 4 juta setiap bulan itu dideposit. Dia hanya bisa hidup dari 6 juta setiap bulan, misalnya. 40 juta 4 juta setiap bulan, terus kemudian nanti masa tua dijamin oleh negara. Hari ini Bu, 3% iuran jaminan pensiun kita. Dimana waktu di awal didirikannya jaminan ini, dihitung itu angka minimalnya adalah 8%. Terjadi penolakan. Siapa yang paling kuat menolak? Tentu pengusaha. Kalau kita sih yang namanya buat kita seberapapun kita siap, oke kan? Nah, waktu itu mekanismenya dihitung 5-3. 5 pengusaha, 3 pekerja. Akhirnya deal berapa? 21, jadi 3. Ini pun sebenarnya menjadi isu yang akan berbahaya di 2030. Kenapa? Karena di dalam PP 45, PP 46 ya, itu diatur bahwa 15 tahun masa kepesertaan jaminan pensiun itu orang nanti akan diberikan dengan manfaat pasti. Nah, kekuatan iuran dengan kekuatan manfaat hari ini diberikan itu tidak berimbang. Kalau kita mau bergantung sama jaminan pensiun, misalnya, hari ini range-nya dulu waktu dibuka itu 300.000, manfaat bulanannya. Kemudian nanti kita hitung aja lah, di 2030 itu kira-kira mungkin 1 juta satu bulan. 1 juta satu bulan setelah masa tua, kira-kira bisa hidup nggak, Bu? 1 juta sebulan untuk tahun yang akan datang. Untuk yang nanti yang akan datang misalnya 2000 berapa gitu? Yang itu penerima apa pemberi? Itu nanti kita bekerja yang akan menerima kita hidup di jaminan 2000, pensiun. kita hidup misalnya 2045, 2050 dengan 1 juta. Iurannya masih 3%, nggak akan kuat. Nggak akan kuat kita bayar. Makanya hari ini kita ada JHT, ada fresh money yang diberikan untuk misalnya modal usaha pada saat dia pensiun. Atau kalau misalnya dananya besar, dia simpan di dalam instrumen investasi yang cukup oke, imbal hasilnya bisa dia berikan, tapi dananya masih utuh, ya, itu kan bisa bagus buat menghidupi dia tiap bulan. Ada jaminan pensiunnya 1 juta sampai misalnya 2 juta sebulan. Ada juga dari instrumen yang dia tabungkan hari ini. Sebenarnya JHT itu kemanfaatannya luar biasa kalau tidak diambil lah ya. Iya, Pak.
Tapi yang tidak mesti nih, kalau tadi mungkin kebanyakan anggota atau kebanyakan peserta emang posisinya seperti itu ya. Yang tidak diambil itu berarti sudah dapat manfaat dari proses pengembangan dan hal yang lain gitu. Iya. Okay. Saya pernah, ini simulasi saya pernah menjadi kepala bidang pelayanan di NTT. Di Lombok sana, Pak. Yeah. Jadi waktu saya lihat usia masih muda, masih produktif, dia saldonya waktu itu kurang lebih sekitar 6 juta. Saya tanya, Pak, kenapa kok diambil JHT-nya? Oh iya, Bapak, saya kan sudah berhenti kerja. Ya tapi Bapak masih muda, pasti Bapak akan kerja lagi, saya yakin. Saya ngobrol aja, saya sudah yakin Bapak pasti akan kerja lagi. Oh iya, saya pasti akan kerja lagi. Kenapa Pak diambil, nggak dilanjutkan saja tabungannya? Yeah. Ya bukannya kalau sudah berhenti kerja harus bisa diambil? Enggak Pak, itu batas minimal kalau Bapak memang sudah pensiun atau butuh untuk modal. Itu sebenarnya filosofinya. Bapak itu nggak boleh ngambil kalau Bapak itu sudah mau berhenti dari pekerjaan. Tapi Bapak misalnya mau beralih ke jadi pengusaha, silahkan Pak, filosofinya begitu. Tapi kalau Bapak kerja lagi di kantor, lebih baik dilanjutkan. Nah, saya kasih contoh simulasi. Pak, Eman Pak, saya bilang sayang pengembangannya. Nih saya kasih contoh. Bapak sekarang 6 juta nih saldonya. Di BPJS Tenagakerjaan itu ada namanya bunga iuran sama bunga pengembangan bunga dan pengembangan iuran, Bung. Pengembangan iuran itu adalah dari hasil yang disetorkan tiap bulan. Dan pengembangan saldo atau tabungan itu yang dari sudah terkumpul. Kalau itu diambil terus, misalnya hari ini yang saya contohkan tadi 6 juta. Saldonya nih 6 juta. 6 juta ini kalau dia dapat 5% misalnya satu bulan, dia berarti kan dapat 300.000 satu tahun. Tapi begitu diambil, pengembangan terhadap saldonya tidak ada, dia hanya dapat dari iuran yang mungkin setiap bulannya hanya disetorkan 100.000. Berapa dari 5% dari 100.000? Cuma 5.000. Baik, tahan dulu Pak. Karena kita akan ini sesi live nih. Khawatir nanti ada yang kawan-kawan yang bertanya sesuatu. Ya oke boleh. Baik ke SPBPJS ataupun ke SPN langsung, karena kita harus terus memberikan jawaban nih. Silakan. Khawatir gitu ya. Oke, tadi sudah disampaikan ya. Jadi 5 prinsip tentang filosofi pengelolaan dana pekerja ya Pak ya. Bagaimana penyelamatan ya tadi ya. Penyelamatan dana tadi 5 prinsip yang sudah disampaikan. Nah, ini korelasinya. Kembali lagi ke konsep Danantara dengan perspektif dari BPJS, BPJS. Kalau tadi disampaikan berkenaan dengan pengelolaan keuangan yang emang ya kita dalam bentuk sun ya tadi. Lebih banyak mayoritas. Ya, karena kalau investasi dalam jangka waktu yang panjang mungkin pada saat emang anggota kita klaim dikhawatirkan tidak ada gitu kan. Makanya ada kita dalam bentuk sun. Nah, bagaimana nih apa potensi dan manfaat nih resiko yang emang tadi ya terhadap keberlangsungan dana jaminan sosial ketenagakerjaan nih. Kalau seandainya tadi terlepas nih apa yang mau di sun, atau kalau itu tetap kalau di Danantara ya. Kalau di misalnya surat utang negara. Karena itu bagian daripada hutang negara ya. Iya. Gimana tuh manfaat tadi saya sampaikan keberlangsungan dana jaminan sosial ketenagakerjaan ya, yang emang disimpan ataupun dijadikan modal di Danantara dalam bentuk sun atau dalam bentuk saham, dalam bentuk apa tuh gitu. Jadi gini, mungkin saya sederhanakan pertanyaannya. Apakah dimungkinkan dana kita yang dikelola oleh BPJS Tenagakerjaan itu bisa juga dikelola oleh Danantara? Mungkin begitu ya maksudnya ya. Nah, kalau saya melihat itu sangat mungkin, yang penting prinsip tadi tidak kehati-hatian. Prinsip tadi tidak dilanggar. Yang 5 tadi ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Yang paling mungkin itu adalah kerjasama investment tanam modal di dalam sebuah proyek yang memang di BPJS Tenagakerjaan itu ada instrumen investasi di bawah 1%, itu namanya penyertaan strategis.
contoh misalnya, contoh ini. Danantara bangun tol yang konsepnya mungkin 30-20 tahun ke depan, ya kan? Butuh dana nih, penyertaan langsungnya di sana. Ya, Danantara membangun, BPJS Tenagakerjaan dalam model investasi langsungnya, penyertaan langsungnya itu tanam modal. Tapi dananya sudah diatur dengan strateginya. Nggak boleh di atas 1% dari dana kelolaan, misalnya. Dan itu juga dilihat mulai dari proyeknya seperti apa, ya kan? Karena kita juga akan khawatir kalau misalnya yang tadi sekitar 80% taruh di zone, kemudian ada beberapa di pasar modal, ya, atau di pendapatan tetap seperti deposito, itu terlalu besar ditaruh di sana, di mana likuiditas tadi harus tetap dijaga, sewaktu-waktu orang klaim JHT harus dibayar. Sementara proyeknya masih berlangsung, nggak ada imbal hasil, jadi problem. Belum ada hasil. Jadi kalau pertanyaannya apakah memungkinkan, bisa-bisa saja. Yang penting tidak indirect. Dananya yang kita simpan di BPJS Tenagakerjaan itu langsung dipindahkan kemudian diolah sama mereka, itu saya rasa tidak mungkin. Tidak mungkin, Itu pertama melanggar prinsip-prinsip jaminan sosial. Yang kedua, metode pengelolaannya sudah melanggar asas, ya kan? Nah, jadi yang sangat mungkin dilakukan adalah melihat bagaimana proyek yang bisa di investment oleh join modal lah ya. Terus badan hukumnya kan ya beda ya. Badan hukumnya beda, Pak. BPJS ini kan badan hukum publik. Betul. Ya, dia dilengkapi dengan instrumennya beda dengan Danantara. Danantara badan hukumnya badan hukum privat. Betul. Karena dia bisa melekatkan perjanjian segala macam dengan pihak lain itu, dan mereka khusus untuk investment kan. Nah, maka kalau sama-sama lahir dari undang-undang yang berbeda ya, undang-undangnya ini kan 24/2011 tentang BPJS. Ini Danantara nomor 1 tahun 2025 itu yang mengatur Danantara. Dan undang-undang BPJS ya adalah yang mengatur ke dirinya BPJS itu. Ini kan berarti kalau ngomongin head to head kan equal ya, secara pengelolaan lembaga itu. Beda kalau ini BUMN Persero BRI terhadap Danantara gitu kan, itu kan berarti dia langsung gitu, dia yang kemarin dikatakan dia mau diambil alih pengurusannya atau pengelolaan dan investasinya. Tapi kalau untuk BPJS ini mungkin kalau dulu Chandrostek bisa karena Persero betul, karena BUMN Pak. Ini Bang, makanya yang harus nanti kita banyak tahu dan kita koreksi keamanan dana BPJS ini. Kita kan tahu ya selama itu acak-acakan, muncul JKP aja acak-acakan, muncul dana tunjangan kekurangan upah, itu juga duit dari mana kan harus dibagi lagi. Ini kan duit-duit yang tadinya sudah kegerus sana sini kan, termasuk penjarahan JHT. Yang JHT itu penjarahan itu melayani undang-undang itu nyalain undang-undang kan. Perintahnya itu cuma permen kan. Pernah mungkin dikembalikan waktu itu ke aturannya 5 tahun 6 bulan ya. Betul. Itu kan banyak protes. Akhirnya kan 5 tahun sebulan lagi. Itu ada larangan, 1 perpres, 1 undang-undang. Ngunci udah. Rubah undang-undangnya dulu kalau mau gitu loh. Maka ini kalau mau memasalahkan, cuman kalau kita masalahkan nih SPN pasti bentrok sama yang usul kemarin. Ini kan karena kan sama-sama hanya menjual situasi. Sehingga undang-undang itu dilanggar, ditabrak sana sini, sehingga akhirnya acak-acakan muncul omnibus law. Akhirnya ada program baru JKP yang nggak sinergi lagi dengan jaminan kehilangan pekerjaan itu dengan JHT. Harusnya kehilangan pekerjaan kan kehilangan penghasilan tuh, ya kan. Nah, JHT itu bisa nggak disinergikan dengan jaminan pengangguran, unemployment itu. Dari iuran yang totalnya itu Bang, kalau saya ngitung ini kan liability perusahaan itu kan 23%. Pesangon itu 8,3. Terus BPJS, PTK sama kesehatan itu 14,7. Total 23. Bayar pajak itu kalau kita hitung-hitung ya, badan seronya itu 30%. Kita ini juga pengeluarannya 30% dari perolehan ya, yang kita gunakan untuk retribusi, untuk PPH, PPN itu.
Nah, maka ketika ngomongin ada satu negara menjalankan potongan apa itu pajaknya iuran sampai 40% dari upah, kalau nggak dibebani aneka pajak kita bisa realisasi. Iya. Setuju. Karena banyak pajak tadi. Karena kita ini kan sebetulnya pengeluaran non konsumsi itu udah besar, hitung-hitungannya 30%. Iya. Gitu. Nah, itu akhirnya kesannya ya kita mengiurnya kecil tadi itu. Tapi ketika ngomongin ke diri sendiri, direktur suruh ngomong, buruh suruh ngomong, semuanya bilang berat karena bebannya udah tinggi. Iya. Betul kan? Iya. Pesangon, JK, JKK, JHT, kesehatan itu total 23%. Belum kena PPN-nya, belanja bayar, beli bayar kan gitu. Iya, betul. Kena PPH, nerima dapat, ngasih dapat kan gitu. Iya. Nah, maka ini yang harusnya dikoreksi. Makanya kemarin saya tuh udah seneng tuh. Begitu ada Omnibus Law P2SK ini kayaknya mau ngomongin mengakhiri rezim kurang ajar ini kan. Iya. Ya, itu gitu Mana ya. tuh? Yang rezim kurang ajar yang mana tuh? Oh, ini kita cari aja nanti sama-sama. Kalau sampai ini nanti juga masih enggak. Iya. Ngaruh ya kan juga Omnibus Law Bang. Iya, betul, kan? betul. Ini teman-teman juga nggak tanggap yang dioprek itu Omnibus Ketenagakerjaan. Law outsourcing aja gitu. Kerjaan aja gitu. Iya. Iya. Padahal ada pengelolaan P2SK ini dan lingkungan, ya. Iya. ada pintu untuk menyatukan Taspen, Asabri, BPJS kembali. Oh iya, harus jadi kampanye tuh Pak. Gitu loh. Karena dialog ini ke sana Bang. Iya. Khususnya untuk muara pensiun. Iya, betul. P2L gitu. Di swasta itu ada pensiun lain lagi namanya DPLK, DPPK itu. Iya. Undang-undangnya ada. Saking banyaknya undang-undang, maka akhirnya ngerevisinya lewat Omnibus Law. Maka mulailah diskusikan pemerintah dapat menyelenggarakan program pensiun lainnya. Maka ketika program lainnya itu dihadirkan tapi nggak menarik juga nggak semuanya akhirnya tersedot ke arah situ. Iya. Melawan masing-masing. Kayak sekarang yang DPLK, DPPK kan merasa dirugikan. Dengan adanya jaminan pensiun. Iya, karena ada komposisi itu kan potongan kan. Kalau dulu kan 167 itu kan jelas ya. Iya. Nah sekarang ini ditafsirkannya antara wajib nggak wajib, antara itu bagian dari bonus yang dikelola kan gitu. Baik, tahan dulu Mas Joko karena waktu kita nih yang terbatas Iya. ya karena Abang juga kan mau ke Jawa Timur gitu Iya, ya. betul. Jadi Mau berangkat Jawa iya, Timur. Iya, jadi gitu. nih kekhawatiran nih kalau kita bicara kekhawatiran Serikat Pekerja Nasional nih atau Serikat Pekerja terhadap potensi pengelolaan dana pekerja yang emang tadi dijoinkan modal dari BPJS kan untuk manfaat pasti atau apa gitu bahasanya. Apa nih kekhawatiran keuangan Serikat Pekerja yang dijadikan join investasi di Danantara? Ada nggak kekhawatiran Ya tersebut? kita pokoknya percaya dulu. Percaya dulu. Percaya dulu. Karena bahwa untuk semuanya, memaksimalkan itu ya. Terus kita juga maunya didengar. Jadi tidak khawatir nih. Enggak. Oke. Kita ini juga punya konsep yang niru-niru orang yang udah makmur lah ya. Singapura itu dengan Temaseknya. Temasek. Ya kan, dia juga sudah berhasil menggiring masyarakat itu untuk ikut transaksi, Iya. ya kan. Betul. Kemudian juga iuran jaminan sosial itu dia bagian semangat hidupnya, enggak masalah. Iya. Karena kan menjaga keberlanjutan itu ya otomatis peran serta, keterlibatan, konsistensi. Enggak kayak kita. Keberlanjutannya minta berlanjut, Iya. tapi hari ini minta dicairin, Iya. besok mau kejar lagi minta cairin lagi Iya. gitu loh. Iya kan? Siap. Makanya ini kalau mau diberesin undang-undang yang sudah dibuat ya, Omnibus Law Ketenagakerjaan, P2SK, ada Omnibus Law satu lagi Lingkungan. kesehatan, Iya. kesehatan ya. Itu semuanya sudah saling menjawab. Kesehatan itu sudah 0 iuran. Karena sudah berapapun kebutuhan akan dicukupi. Jadi menghapus 5 sama 10%. Iya. 5% APBN, 10% APBD. Dana kesehatan itu dihapus. Iya. Tapi tulisannya diganti sesuai kebutuhan. Artinya silakan sakit mau rombongan mau sendiri, pokoknya negara jamin. Iya, iya. Makanya itu nanti harus dialihkan. Itu yang pribadi-pribadi iuran itu, Iya. ya kan? Kemudian ngiur ke asuransi yang lain. Iya. Orang umum itu bisa anuitas Bang, ikut Iya. JHT atau pensiun gitu ya. Iya. Kan kemarin waktu saya ngusulin BPJS pensiun ini dibuka anuitas saja. Pesangon masukin di situ menjadi gemuk kan begitu. Iya. Akhirnya nanti dapat manfaatnya itu, penyelenggara juga duitnya makin banyak pulpannya itu. Iya.
dan manfaat juga kan sesuai kayak cita-citanya aktuaris. Aktuaris kan pengennya juga ngasih yang bagus kali, bukan yang jelek kan. Iya, hitung-hitungannya. Aktuaris harus ngitung solvanya, pokoknya kemampuan BPJS Tenaga lanjut ya. harus mampu bayar sampai orang pensiun gitu. Iya, makanya ada ketentuan 80 kali mengiur kan begitu ya, 15 tahun gitu, ada ketentuan umur gitu. Sehingga JHT ini memang kita semangat balikin ke undang-undangnya. Harus ada yang berani memotori itu bahwa JHT itu kodratnya jaminan hari tua. Berarti udah bisa langsung klik nih antara SPBPJS dengan SPM. Iya, tapi jawaban terakhirnya nanti semuanya mendapatkan jaminan sosial yang universal, komprehensif. Tujuannya itu. Iya. Tujuannya itu. Saya tambahkan sedikit terkait bagaimana tema seks ya di Singapura itu sangat mungkin kita lakukan. Iya. Kenapa saya ya mewakili BPJS Tenagakerjaan? Kita ini kan diberikan amanah sebenarnya. Kita diberikan amanah untuk jaga likuiditas, solvabilitas, untuk bayarin jaminan hari tua. Kalau contohnya gini, kita ini mau memenuhi kebutuhan di dalam satu RT ya. Tapi ada RT lain yang mau ngelola. Gini loh, ya kan? Loh, saya kan harus ngidupin tetangga-tetangga di DRT itu. Tapi ada RT lain yang mengelola, ya. Tapi saya punya kewajiban harus ngidupin RT-RT di situ. Kecuali kelurahan bilang, udah saya ambil alih, Pak RT di RT 1 nggak usah ngurusin warganya. Nanti RT 2 ngidupin RT 1 itu boleh. Sentral. Jadi masuk ya Pak. Itulah yang terjadi di Temasek. Yang kedua Pak, di Singapura nggak ada konsep JHT kayak di kita. Jadi BPJS Tenagakerjaan kenapa harus kita jaga? Karena buruh itu harus punya kepastian JHT-nya bisa dibayar. Kalau model investmentnya kita tidak tahu Pak bagaimana model pengelolaannya. Di satu sisi JHT regulasinya tidak diperbaiki. Nanti kalau misalnya hasil penempatan atau hasil pengelolaannya tidak sesuai, regulasinya mewajibkan kita bayar, yang di demo siapa Pak? BPJS Tenagakerjaan. Orang nggak mau tahu. Jadi perbaiki regulasinya, baru kita mencontoh negara yang model pengelolaannya yang tadi kamar RT tadi mau diambil oleh orang lain, silakan saja, tapi perbaiki dulu tanggung jawabnya, perbaiki dulu regulasinya. BPJS Tenagakerjaan ngelola uang, punya kewajiban untuk membayar, tentu dia harus dijaga. Bagaimana dengan asas tadi harus diperhatikan. Kalau mau gantinya jaminan pengangguran. Apa jaminan pengangguran? Iya, employment itu. Jadi nggak ngerusuin JHT. Jaminan pengangguran itu kan sebenarnya begini Pak. Jaminan pengangguran itu hari ini berapa banyak bantuan yang kita beri kepada masyarakat? Itu JKP itu sebenarnya bukan jaminan pengangguran itu. JKP, jaminan kehilangan pekerjaan itu kan. Di Korea itu udah 60%. Tapi benar-benar dia dikasih kewajiban. Pertama harus siap ditempatkan untuk kerja yang bersesuaian. Tuh kan. Dan kemudian iuran segala macam itu kan memang berkelanjutan, nggak istilahnya nggak ada yang jadi peserta, ada yang jadi peserta. Kita kan 58 juta itu nggak semuanya jadi peserta. Kalau semua jadi peserta itu penerima upah, udah punya hitung-hitungannya kan. Ya. Baik, karena nanti targetnya kita kebaca waktu ya, tidak mesti harus 2 sesi nih Bu. Harus 2 sesi. karena belum diperdalam banget antara keterikatan serikat pekerja dan serikat pekerja BPJS. Bagaimana lebih dalam tentang Danantaranya. Ini dihadirkan aktuarisnya. Cocok, setuju. Nanti Mas Pram Mas Pramudia. Baik, nanti kayaknya akan lebih seru nih. Jadi kita karena waktu yang terbatas ini kita closing nih dari ini. Satu hal yang mungkin nanti Pak Joko buat closing ataupun Bang Ahmad bisa buat closing. Bagaimana memastikan dana pekerja tetap aman, transparan dan tidak digunakan di luar mandat perlindungan sosial kan jadi tadi. Yang keduanya Mas Joko juga nanti tolong disampaikan menurut Serikat Pekerja Nasional bagaimana prinsip dana pekerja milik pekerja harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan negara. Jadi perwujudannya. Nih, silakan closing statement di sesi itu.
Saya dulu. Ya, silakan. Ya. Jadi buruh itu kan harapannya resiko sosial itu terpenuhi. Oh, resiko sosial terpenuhi. Iya, jadi kan kita yang paling seru kan ketika harus maksa nyairin JHT, nabrak undang-undang, nabrak perpres. Karena tidak ada jawaban ketika kehilangan pekerjaan. Maka unemployment itu jaminan kehilangan pekerjaan yang sekarang dibuat itu JKP, jaminan KRP dewe-dewe, ya kan? Itu bagian dari yang memang ada kontribusi ketika menganggur, gitu. Itu muncul satu program, ada iurannya, gitu. Nah itu bagian dari menganggur yang kemudian dijamin selama dia tidak bekerja. Bahkan ada lagi satu namanya jaminan yang jaminan lansia itu, apakah disatuin JHT atau tidak kan gitu. Itu makanya perlu diberesin. Kalau 9 program standar ELO itu kan tahunya jaminan hari tua itu juga jaminan lansia. Itu semua orang masuk usia pensiun usia 60 tahun lansia. Kalau di sana 65 itu pasti dapat. Dapat pensiun, dapat jaminan lansia, dapat hadiah cacat, program yang beda dapat semua itu. Kalau di sini kan nggak seneng lihat dapat banyak, gitu. Maka itu salah satu sehingga kerja pemerintah itu semakin dipercaya karena sudah membuktikan rakyatnya yang harus diwujudkan dalam kebijakan negara. Iya, kalau kita dibilang sudah berkontribusi apa di dunia kerja usaha itu kontribusi jam sostek ya. Jam sostek dulu itu begitu narik JHT kan tiap bulan. Mau berapa bulan, 6 bulan ke depan apa terus jangan diambil kan begitu. Bagus kok ya diacak-acak gara-gara undang-undang baru itu. Baik. Ya, emang tambah seru ya. Silakan dari closing dari ini. Bagaimana memastikan dana pekerja tetap aman, transparan dan tadi yang disampaikan melalui mandat lah. Pertama, kita harus jaga institusi BPJS Tenaga Kerja ini dalam mengelola karena dia punya amanat langsung dari pekerja. Yang kedua, bagaimana ngejaganya? Perbaiki filosofinya. Kalau filosofinya sudah diperbaiki, ya kan, kemudian instrumen pengembangannya kita jaga dengan 5 asas tadi, ya kan? Kita lihat kalau pengelolaannya mau diambil atau mau diserahkan atau mau dikerjasamakan, selama tidak melanggar 5 prinsip ini, sah-sah saja. Kalau melanggar 5 prinsip ini, saya rasa kita harus pertahankan tidak aman. Karena 5 prinsip inilah yang menjaga kondisi hari ini BPJS Tenagakerjaan tetap prudent dan dipercaya oleh pekerja dan buruh. Kalau nggak dipercaya pasti sudah dialihkan. Penolakan itu kan terjadi karena kita dipercaya selama ini mengelola selama berpuluh-puluh tahun. Nah yang ketiga, kalau memang mandat ini mau dialihkan, copot dulu amanatnya. Seperti tadi yang disampaikan oleh ini, tentu filosofinya harus diperbaiki. Nggak akan mungkin mau dicopot mandat kalau filosofinya belum kembali ke titahnya, kayak JHT tadi. Gimana caranya? Mau investasikan, tapi tiap bulan orang mulai klaim dari mana duitnya, likuiditasnya nanti nggak terjaga kan itu. Jadi mungkin itu yang pertama, kembalikan filosofisnya, kemudian jaga asasnya. Kalau misalnya ada cara pengembangan yang berbeda dengan kondisi hari ini, selama tidak melanggar asas apa yang dilakukan oleh BPJS Tenagakerjaan dalam menjaga dana amanah ini, itu sah-sah saja. Tinggal bagaimana metodenya dituangkan dalam sebuah regulasi yang jelas. BPJS Tenagakerjaan berkomitmen untuk jaga dana kerja. Baik kawan-kawan, tadi cukup menarik perbincangan kita dengan 2 senior dua pembicara dari Serikat Pekerja Nasional dan Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan. Karena kita akan tahu dari mulai regulasi, bagaimana menjaga amanah dana pekerja sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal tadi yang tadi sebutkan, dan ada manfaat pasti juga yang tadi pada saat memang kita menerima satu iur atau satu pintu tadi satu iuran tertentu sehingga kita bisa menerima dengan pasti. Itu kawan-kawan, ada pertanyaan 1 atau 2? Tidak ada? Tidak ada. Baik, terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut terus di live-nya SPN, baik di media center SPN ataupun di YouTube ataupun di podcastnya I Want to Talk ataupun di IG dan
FB-nya yang sudah terus ikut live, dan semoga menjadi wawasan tersendiri ya, menambah wawasan tersendiri karena akan kita hadirkan beberapa pembicara tentunya yang ekspat di dalam proses Danantara ini, keterikatan Danantara dengan perjuangan Serikat Pekerja Nasional. Itu saja. Saya Asep Saifullah dari podcast I Want to Talk mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bangkit terus Serikat Pekerja Nasional, SPN, satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.